kemudian tahap kedua assessment dan evaluation, yang terakhir adalah user diminta untuk memberikan feedback atau suggestion terhadap BMS yang telah mereka operasikan sebelumnya. Next. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman kelompok 4 ya atas presentasinya. Ada pertanyaan dari teman-teman untuk teman-teman kelompok 4? Belum ada ya? Kalau belum, dari saya, usernya ini menurut teman-teman expert ya? Kenapa? Iya Pak, menurut kami expert dikarenakan kami pikir kalau misalnya Noves itu adalah yang mengoperasikan BIMS-nya itu mungkin dari pihak rumah sakit atau mungkin pasien. Namun di sini karena tujuan usabilitasnya itu untuk sistem desainnya dan membutuhkan mungkin yang perlu diperbaiki itu kayak misalnya pemrogramannya atau sistem IT-nya atau computerized-nya gitu. Jadi yang digunakan adalah user dengan mahasiswa teknik komputer seperti itu Pak. Kalau menurut teman-teman siapa sih yang bakalan gunain BIMS ini? Pasien, calon-calon pasien. Pasien ya? BIMS itu apa tuh singkatannya? Bed? Yang gunain ya, itu pihak rumah sakit Pak kalau dari paper ini, kalau sekarang Pak. Pihak rumah sakit Pak? Iya. Pihak rumah sakit, oke. Biasanya jadi dia kayak semacam admin gitu ya? Ya, pekerjaannya, bagian situ. Ya Pak. Oke, apa sih apa sih BIMS tuh? Teman-teman bisa tahu nggak dari papernya itu BIMS itu apa? BIMS itu kan bagian dari HIS-nya rumah sakit. Kalau HIS itu kan Hospital Information System. Nah, BIMS itu kayak subsistemnya, Bed Information Management System. Jadi khusus BIMS ini untuk platform untuk manajemen kamar atau ketersediaan kasur atau kamar untuk pasien yang baru masuk ataupun nanti untuk mengurus pasien yang sudah sembuh kemudian mau living dari rumah sakit kayak gitu. Jadi yang mengoperasikan dari pihak rumah sakitnya. Oke, ya teman-teman di sini sudah tahu ya apa itu BIMS, ya fungsinya apa. Nah, kalau teman-teman punya kesempatan mengkritik ya paper ini, kalau dari segi user itu kira-kira masih ada peluang untuk perbaikan nggak gitu? Atau menurut teman-teman dari segi user itu sebenarnya kurang tepat? Teman-teman punya ide atau something gitu nggak terkait masukan untuk penelitian ini? Saya coba menjawab Pak. Ya, untuk masukan mungkin untuk yang mahasiswa teknik komputer tadi atau yang expertnya di bidang IT kayak gitu, menurut kami penting, namun perlu juga user atau admin dari pihak rumah sakit yang menggunakan itu, dikarenakan bagaimanapun tampilannya kalau user interface-nya itu juga menyulitkan pengguna yang menjadi admin rumah sakitnya itu juga tidak memenuhi prinsip usabilitas dari sistem BIMS-nya itu Pak. Jadi mungkin ditesnya itu secara bertahap gitu Pak. Mungkin pertama dari usernya dulu, lalu baru expertnya. Untuk expertnya ini mungkin khususnya kayak kesesuaian, apakah nanti kedepannya mungkin terjadi error atau sejenis error gitu Pak. Misalnya ada kamera tersedia, tahu-tahu dari sistemnya error, dan itu memang perlu expert untuk mengujinya langsung, menganalisis langsung seperti itu Pak. Oke. Di expertnya itu lebih ke kayak debugging gitu ya, nyari ada bugnya atau tidak gitu ya. In some way oke ya, tapi itu tidak murni
tujuan dari pengujian disabilitas ya. Kalau disabilitas kan kita ingin melihat problem disabilitas ya yang ada dari software tersebut ya atau aplikasi tersebut. Nah, kalau menurut teman-teman tadi kan Mbak Wiwit menyebutkan admin ya. Siapa lagi sih yang kemungkinan bakalan menggunakan PIMS ini gitu selain admin? Kalau menurut teman-teman siapa? Kalau di Indonesia lah, mungkin ini di mana ya penelitiannya ini? Di Iran, Mbak. Di Iran, oke. Mungkin di Iran sistemnya agak beda sama Indonesia. Coba kalau di Indonesia itu siapa ya yang bakalan harusnya akses BIMS itu? Kira-kira siapa, teman-teman? Petugas BPJS mungkin, Mbak. Petugas BPJS. Yang lainnya? Front Atau office. pasien langsung, Pak? Pasien langsung, front office. Siapa lagi? Kalau enggak ini sih Pak, suster-suster di tiap bangsalnya itu loh. Yes, ya kalau di Indonesia kan bahkan di level admin di ruang bangsal ya mungkin ya. Ya, Itu kan dipegang oleh perawat ya. ya, Jadi di situ mungkin tidak hanya tenaga admin tetapi memang perawat ya. Jadi misalnya dia harus pasien ini misalnya butuh intensive care ya, intensive care. Kita mau cek ada nggak ruangan ICU yang masih tersedia gitu. Nah, mereka kan harus akses ini gitu. Ya mungkin ya ini saran saya kalau teman-teman punya kesempatan untuk mengkritik paper ini gitu ya salah satunya itu. Ya jadi ini usernya ini terlalu malah tidak representatif dari pengguna sistem sebenarnya gitu. Jadi kita bisa melibatkan salah satunya perawat ya. Lalu kita nggak tahu BIMS-nya itu bisa diakses sejauh mana gitu. Tapi kalau memang dia bisa diakses oleh pasien ya mungkin kita harus melibatkan pasien. Ya tentunya juga bagian mungkin tata usaha ya kalau di Indonesia gitu yang memang mereka sehari-hari akan melihat availability dari room, lalu nanti yang akan memelihara ruangan ya kan mereka harus ngecek dulu ruangannya ini kosong apa enggak. Nah orang-orang tersebut mungkin perlu dilibatkan. Nah kalau penggunaan expert di sini ya kadang-kadang bisa membuat kita akan terjebak gitu dalam arti bisa jadi karena mereka expert ya terlalu expert dalam bidang sistem informasi jadi mereka akan melihat beberapa kendala itu karena mereka expert bisa jadi beberapa kendala itu akan tidak terlihat ya karena mereka itu memang udah tahu gitu ini bukan kendala kok ini gampang gitu tapi kalau orang yang biasa yang memang tidak punya knowledge di situ ya jadi akan melihat sistem tersebut dari sisi yang lain sehingga bisa jadi problem disabilitas yang ditangkap itu semakin besar. Ya, jadi itu kurang lebih kalau masukan saya khusus untuk paper ini ya. Tapi itu terlepas saya tidak baca papernya ya, tapi dari presentasi teman-teman kalau saya lihat ini mungkin salah satu kekurangannya ada di usernya. Usernya itu tidak representatif, kurang representatif. Iya Pak, memang di ending dari paper dibilang juga kok Pak karena mereka ini papernya penelitiannya pakai expert, jadi untuk further penelitian itu mereka menyarankan untuk orang-orang yang di luar IT. Yes, oke. Jadi supaya bisa tahu kelemahannya apa karena mungkin ya itu tadi di Iran mungkin BMS-nya itu yang megang memang orang-orang yang khusus di bidang IT gitu sedangkan kalau di Indonesia mungkin sampai ke level suster bangsal pun mereka harusnya pakai ini gitu. Yap, betul karena saya ingat kalau ada yang ke Sarjito itu misalnya mau cari ruangan ya agak susah itu saya ingat tuh kalau keluarga saya tuh pasti kontak salah satu perawat yang kenal gitulah perawatnya itu bakal ngecek ketersediaan ruangannya. Jadi memang kayaknya kalau di Indonesia itu yang memegang BIMS ini kayaknya beberapa mungkin perawat. Oke, ya keren teman-teman kelompok 4 ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima. Ya, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Monggo kelompok 3 atau kelompok 5 dulu yang siap, silahkan.
Gimana kelompok 3 mau sekarang apa nanti? Udah siap belum? Siap, Pak. Oke, silahkan. Saya izin share screen ya Pak. Silahkan, ada yang tes juga selain Mas Munah, tes PNS? Ya ada ya? Ini Mas Munah aja. Kalau UGM ini malah kayak saya ini bukan PNS ya, jadi UGM itu udah kayak swasta gitu, tapi namanya BHMN ya, Badan Hukum Milik Negara. Jadi dosen mulai yang berapa dosen itu PNS terakhir kalau di TNI Industri itu ada Pak Titis ya, jadi setelah itu statusnya pegawainya UGM. Oke, intermezzo aja, monggo silahkan dilanjutkan teman-teman. Iya Pak, izin berisan ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak Ardi. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan jurnal yang berjudul A Fall Risk mHealth App for Older Adult Development and Usability Study. Nah, dari kelompok kami, ini personilnya ada saya sendiri, Watri Widyastuti, lalu ada Mbak Indah Puspamurni, lalu ada Mas Fahrudin Muna, dan Mbak Nabila Mutia Zahra. Kelompok kami mengambil jurnal dari Syekh 2018, dan kami memberikan sedikit gambaran terkait jurnal yang kami ambil. Next, apa itu mHealth Fall Risk Steady App? Nah, Steady App ini merupakan aplikasi yang dapat mengukur dan mengidentifikasi faktor personal fall risk atau resiko jatuh melalui electronic questionnaire bagi para lansia. Nah, tujuannya dari aplikasi ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat resiko terjadinya jatuh pada individu sebagai program pencegahan dari jatuh, seperti itu. Next. Bagaimana menggunakan aplikasi Steady App ini? Yang pertama, user diminta untuk melakukan pengisian healthy history pada kuesioner, di mana di healthy history ini user mengisikan data diri dan riwayat medis. Terdapat 13 pertanyaan dalam tahap ini. Selanjutnya, user diminta untuk mengerjakan 5 balancing task yang terdiri dari buka tutup mata, berdiri dengan satu kaki, tandem stand, berdiri satu kaki, dan sit to stand. Nah, di gambar yang tertera pada layar ini adalah instruksi yang tampil ketika user diminta untuk melakukan tandem stand, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah melakukan pengisian task, setelah melakukan task yang balancing task, user diminta untuk mengkonfirmasi atas pelaksanaan balancing task yang sebelumnya, apakah user itu dapat menyelesaikan semua task dengan benar atau tidak, seperti itu. Nah, di akhir aplikasi ini akan memberikan skor hasil penilaian, hasil fall risk-nya. Ketika nilainya itu rendah, berarti menunjukkan bahwa tingkat fall risk-nya itu tinggi atau kemungkinan para lansia untuk jatuh itu tinggi. Next. Nah, latar belakang dari adanya penelitian ini adalah 1 dari 4 orang lansia berusia 65 tahun mengalami jatuh di setiap tahun. Florence et al. 2018. Nah, di mana resiko jatuh tersebut dapat menyebabkan cedera dan di beberapa kasus dapat menyebabkan kematian, sehingga dibutuhkan fall screening untuk melihat tingkat cedera tersebut. Namun, fall screening biasanya dilakukan di klinik atau rumah sakit dan memerlukan biaya yang mahal. Sehingga diciptakanlah atau dibuatlah aplikasi mHealth App Fall Risk ini yang bernama Steady App ini untuk melihat resiko jatuh bagi para lansia. Nah, apakah aplikasi ini mudah untuk digunakan dan berguna? Sehingga dilakukan usability test untuk mengetahui problem tersebut, seperti itu. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Murni. Saya Mbak, yang nomor 1. Mbak Murni. Oh iya, maaf, akan dijelaskan oleh Mas Muna. Oh ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang pertamanya, apa sih tujuan dari melakukan usability test dari software tersebut? Jadi tujuan dari melakukan usability test ini adalah untuk mengetahui ya dari aplikasi Steady ML tadi yang digunakan untuk mendeteksi fall risk, terutama untuk lansia, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan apakah nanti mudah digunakan oleh lansia tersebut. Jadi, nah itu dengan cara kemudian juga akan dilakukan perbaikan, mengembangkan desain sehingga lebih baik lagi. Tujuannya seperti itu. Next, selanjutnya. Nah, siapa yang melakukan atau terlibat di dalam studi ini atau respondennya, yaitu lansia yang masih sehat, terutama dengan kriteria yang pertama usia di atas 70 tahun. Nah, kemudian mampu untuk berdiri tanpa menggunakan alat bantu dan memiliki kemampuan untuk melakukan swab untuk pada touchscreen device ya, yaitu di phone sama tablet. Nah, yang diperoleh adalah 2 pria dan 9 wanita. Terus selanjutnya, berapa user yang terlibat di dalam penelitian ini? 11 orang lansia, yaitu 6 orang pada iterasi pertama, yaitu 1 kakek atau 1 pria dan 5 wanita. Kemudian yang untuk selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah 5 orang pada iterasi kedua, yaitu 1 laki-laki dan 4 perempuan atau wanita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Murni. Ya, terima kasih Mas Muna. Next dulu. Oke, untuk pertanyaan keempat itu terkait task investigated di dalam usability test. Dalam jurnal ini yang diinvestigasi menggunakan usability test itu berkaitan terhadap perbaikan dari design of instruction, visual, dan juga tactile error. Di mana mulai dari perbaikan font yang minimalnya itu menggunakan 14, kemudian teks berwarna hitam dan background putih, kemudian menggunakan vibration, lalu mendesain instruksi pada setiap pertanyaan, lalu meredesain tombol menjadi ukurannya itu menjadi lebih besar, lalu dilengkapi audio pada saat memulai balance task. Next. Lalu di sesi kedua ini lebih mengarah pada perbaikan terhadap problem yang timbul pada sesi pertama, di mana goal yang dicapai pada sesi kedua itu adalah useful dan juga easy to use. Nah, solusi yang pertama yaitu redesign penggunaan skala pada balance task. Terlihat dari gambar di sebelah kiri bahwa awal tampilannya itu si lansia itu harus menggeser untuk memberikan nilai, dan itu menyebabkan kesulitan lansia pada sesi pertama. Sehingga dibuatlah redesign yang baru dengan menginput nilai yang memang sekiranya dibutuhkan. Lalu di solusi kedua yaitu desain instruksi tambahan yang menjelaskan kapan dan dimulainya dan berakhirnya pengerjaan dari task tersebut. Nah, ini terjadi ketika audio dari aplikasi tersebut membuat ambigu dari si usernya. Lalu yang ketiga itu redesign bagian healthy history dari tombol menjadi suatu instruksi yang bisa dikerjakan langsung. Nah, ini terjadi kesalahan pada saat melakukan urutan dari task tersebut. Gitu. Next. Lalu, apakah tasknya tersebut summative atau formative? Nah, formative evaluation itu adalah bentuk penilaian yang dilakukan dengan melihat detail dari interface-nya. Sedangkan kalau summative ini lebih mengcompare 2 interface lalu dilihat detail dari interface untuk tujuannya itu adalah kompetisi. Next. Lalu kami memutuskan bahwa jurnal ini termasuk ke dalam formative evaluation karena penelitian ini lebih melihat detail aspek dan juga melakukan improvement terhadap aplikasi studi tersebut. Next. Lalu yang nomor 6, ini pertimbangan mengenai expert dan juga novice user. Menurut Nielsen, hampir semua user testing itu adalah novice user. Tapi di sini kami lebih mempertimbangkan user novices dalam mengembangkan aplikasi studi untuk memperluas segmen pasar yang ada.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nabila. Silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban kami di nomor 7, yaitu do you consider the test as between or within subject testing? Untuk between subject dan within subject ini memiliki perbedaan pada pelaksanaan, di mana pada between subject, tes dilakukan dengan orang berbeda dan kondisi yang berbeda, yakni menggunakan interaksi. Sementara itu, untuk within subject sendiri, tes dilakukan dengan orang dan pada kondisi yang sama. Lalu untuk pelaksanaan between subject ini, tiap orang menilai satu interface. Sementara untuk within subject, tiap orang menilai kedua interface. Lalu untuk kelebihan dari between subject ini adalah sesi pembelajaran yang lebih pendek dan lebih mudah untuk di setup. Lalu untuk within subject adalah partisipan lebih sedikit dan juga lebih murah. Nah, Nielsen sendiri sebenarnya menyebutkan bahwa pemilihan sistem between dan within subject ini memiliki kondisi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Untuk kekurangannya pada within subject, partisipan mungkin merasa lelah dan bosan. Lalu untuk between subject adalah penguji harus mencari kondisi partisipan yang sama antara iterasi pertama dan kedua sehingga hasilnya akan similar. Lalu pada jurnal Shea sendiri itu menggunakan responden pada tes pertama sebanyak 5 orang lansia dan juga tes kedua sebanyak 6 orang lansia. Hal inilah yang menyebabkan penelitian ini tergolong between subject. Selanjutnya adalah what kind of usability assessment method were utilized in the research article that you review, yakni menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah think aloud, yaitu dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait apa yang dipikirkan oleh partisipan terhadap study aid saat mengerjakan task. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan questionnaire, di mana dilakukan untuk mengetahui kemudahan dalam penggunaan, rekomendasi terkait modifikasi dan visibility dari study aid. Lalu yang terakhir adalah performance measurement, di mana dilakukan SUS atau Systematic Usability Scale untuk menghitung performance dari app sendiri dengan range 1 sampai 100, di mana semakin tinggi nilainya maka usabilitasnya semakin bagus. Ini adalah contoh dari Systematic Usability Scale yang saya ambil dari Google dengan menggunakan Likert, di mana pada jurnal ini juga menggunakan Likert dengan scale 5, di mana yang satu ini tidak setuju dan yang untuk yang kelima ini adalah sangat setuju. Sekian presentasi dari kelompok 3, saya kembalikan lagi kepada Pak Adli. Terima kasih kelompok 5. Ada pertanyaan untuk kelompok 5 teman-teman? Maaf, kelompok 3, Pak. Sorry, kelompok 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ya ada ya? Oke, kalau belum ada, minta tolong PowerPoint-nya ditampilkan lagi teman-teman. Oh iya, Pak. Ada beberapa pertanyaan. Ke slide yang tas tadi. Tas sebelumnya jauh kayaknya. Lagi ke atas. Yang Mbak Murni tadi yang jelasin. Ya ini. Ya, what were the tasks investigated in the usability test? Ya. Kira-kira tasnya apa ya teman-teman? Ini kalau saya lihat sekilas ini bukan tas ya yang ditampilkan ini. Ya. Kalau yang kanan itu minimal font 14, tekstur warna hitam dan background putih, menggunakan vibration, lalu mendesain instruksi dan seterusnya. Ini kayaknya rekomendasi dari usability problems yang ditemukan pada pengujian tahap pertama itu. Kalau tasnya yang dikerjakan oleh usernya itu apa? Mengisi si balance task-nya itu sih, Pak. Apa? Mengisi balance task kuesionernya. Ya harusnya itu yang teman-teman sebutkan ya. Jadi dia misalnya mungkin sebenarnya itu apa yang dijelaskan Mbak Watri tadi ya di awal ya. Coba ke atas. Ya, mungkin ini ya tesnya ya, tasnya ya kok tes. Ya, jadi mungkin yang pertama melakukan pengisian healthy history, lalu yang kedua mengisi balancing mengerjakan ya mungkin balancing task, lalu konfirmasi lah.
saya belum baca secara detail, tapi bayangan saya kayaknya tasnya ini. Ya, jadi seharusnya yang teman-teman tulis, ya, jadi yang tadi what kind of task atau what were the task that being tested, seharusnya ini, gitu ya. Oke, bener nggak menurut teman-teman? Ya, Pak. Maaf, Pak. Kemarin kita mikirnya ini kan tes untuk mengetahui resiko jatuh kan, Pak? Ya, Jadi sebenarnya untuk usabilitasnya sendiri itu sebenarnya kita kan kemarin waktu diskusi itu kayaknya tesnya itu terkait dengan yang paling krusial ya Pak. Tesnya tuh terkait dengan kemudahan aplikasi digunakan gitu sih Pak. Terus terkait dengan kegunaan aplikasinya sendiri bagi user. ya, tapi kan kalau kita bicara task itu kan ada spesifik instructionnya, dalam arti kalau misalnya tadi kemudahan, nah kemudahan itu akan dilihat dari aktivitas apa. Gitu ya Pak ya. Ya. Baik Pak. Jadi misalnya kita menguji app Gojek gitu ya. Kita ingin melihat seberapa mudah misalnya mereka itu mengorder makanan. Ya, kita task pertama misalnya kita minta misalnya memilih makanan, ya. Task kedua lalu check out, ya. Task ketiga misalnya menunggu gitu, ya. Jadi task itu harus aktivitas real ya terkait dengan app atau software atau produk yang kita uji, gitu ya. Oke, ada komentar dari kelompok 3? Ya, kalau belum ada, next ke slide selanjutnya. Yang angkanya 5. Ini kan angkanya 4 ya. Stop. Nah, di sini kayaknya ini ada sedikit entah typo atau apa. Jadi ini harusnya bukan do you think the task ya, tapi the test ya. Ini bukan tasknya tetapi tesnya ya secara makro ya. Secara makro dia itu formatif atau summative. Ya, nah, itu. Jadi mungkin ini cuma sedikit salah tulis saja sih, karena kalau kita tidak bisa menilai apakah task itu tuh formatif apa sumatif, tapi kita bisa menilai apakah tes ya itu TEST ya itu tuh sumatif atau formatif gitu ya. Jadi ini sedikit typo aja. Lalu next. Ini oke. 6 oke. 7 ya, jawaban kalian apa? Between ya atau within? Edwin Mbak. Ya, oke. Sekarang gini, kalau kalian melihat tahap pertama ya, tadi kan mereka melakukan pengujian ya tahap pertama, lalu mereka tahap pertama problem disabilitasnya itu apa, lalu mereka akan melakukan perbaikan. Ya, lalu mereka akan melakukan pengujian disabilitas lagi untuk tahap kedua. Ya. Menurut kalian kan between ya, karena responden tahap pertama dan tahap kedua itu berbeda. Oke, hal itu sah menurut saya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika teman-teman membaca paper itu ya, untuk tahap pertama itu apakah setiap responden itu mengerjakan task yang sama, beberapa task yang sama atau tidak? Kemarin sih tasnya sama sih Pak. Sama ya. Jadi misalnya pertama dia mengisi health records, lalu kedua tes dia mengerjakan tes tandem test tadi. Ketiga mereview misalnya. Jadi semua subjek itu akan melakukan 3 hal itu ya? Atau gimana? Iya Pak, sama. Jadi itu kayak iterasi pertama sama iterasi kedua dengan orang yang sama itu sama gitu loh Pak. Cuma yang bedain adalah orangnya aja. Bukan gitu. Kita close, jadi kita hanya berbicara mengenai iterasi pertama ya, kalau teman-teman menggunakan istilah iterasi ya, atau tahapan gitu ya. Kalau kita berbicara di iterasi pertama ya, setiap 6 subjek ya tadi yang terlibat, setiap orang itu apakah melakukan hal yang sama atau tidak menurut teman-teman? Iya Pak, sama Pak. Sama ya? Sama Pak. Oke, kalau sama menurut teman-teman
teman-teman, within atau between? Jadi begini Pak, untuk menambahkan, jadi untuk metodenya itu 5 orang lansia ini melakukan tasnya dulu, dilakukan usability test. Lalu selanjutnya si peneliti ini akan mengubah dulu nih memodifikasi APP yang sudah di tes usability-kan di iterasi ke-1. Nanti hasil dari perbaikannya dites lagi ke yang si 6 orang lansia baru ini gitu. Ya, saya paham itu. Saya paham. Iya. Itu kan kita bicara itu ada iterasi pertama dan iterasi kedua. Ya, di iterasi pertama ada 6 orang yang terlibat. Oke, 6 lansia. Benar nggak? Ya. Benar, Pak. Lah, pertanyaan saya, 6 orang lansia di iterasi pertama ini, apakah dia mengerjakan tas yang sama atau tidak? Sama Pak. Sama, Pak. Itu sama. Sama, ya. Iya. Jadi misalnya ada 3 tas, ya, yang satu mengisi health record, lalu yang kedua Balance test. Ya, balance task, ya. Lalu yang ketiga apalah, terserah, saya kurang tahu. Mereka kan semua mengerjakan hal yang sama. Ya. Nah, pertanyaan saya, kalau kita lihat iterasi 1 saja, ya, tanpa melihat iterasi kedua, ya, apakah iterasi pertama ini tergolong within between subject testing? Within Pak. Within berarti apa? Kenapa? Karena dia gimana Bil? Silakan Bil. Nur sekarang. Karena melakukan yang sama gitu ya Pak, berarti. Yes, ya. Jadi kalau kita melihat setiap iterasinya, ya, setiap iterasinya itu kita bisa menyebutnya sebagai within subject testing, ya. Jadi tahap 1 itu sebenarnya respondennya itu melakukan within subject testing, ya, karena setiap user itu mengerjakan tas yang sama, kecuali kalau misalnya ada 3 tas, ya. Jadi tas pertama itu ada 5 user, lalu tas yang kedua itu 5 user yang berbeda, lalu tas yang ketiga itu 5 user yang berbeda, kita bisa menyebutnya sebagai between subject testing, itu ya. Tapi karena mereka mengerjakan yang sama, maka kita bisa lebih tepat kalau menyebut iterasi 1 ini sebagai within subject testing, ya. Tetapi kalau kita melihat iterasi 1 dan iterasi kedua lebih di level yang lebih tinggi lagi, ya, pendekatan teman-teman mungkin bisa digunakan, ya, between subject testing. Jadi tes ini usability test ini tidak murni within, tidak murni between, ya, sebenarnya. Jadi tergantung kita melihatnya di level mana itu sih. Karena dia ada 2 iterasi, ya. Jadi jawabannya itu sebenarnya, ya. Jadi tidak murni hanya within ataupun between, ya. Jadi tergantung di level apa. Itu teman-teman. Gimana Mas Muna? Mau nanya yang tentang tadi, ya, between sama ini. Kalau di Nielsen yang keterangannya itu dia kok menekankan kalau ini, ya Pak, satu user itu mengevaluasi terhadap satu interface, itu berarti dia between. Tetapi ketika satu user dia mengevaluasi 2 interface sebelum dilakukan perbaikan dan setelah perbaikan, berarti dia within gitu. Jadi penekanannya secara makro kalau yang di Nielsen yang sumbernya kita buat itu. Apa ada pendekatan yang lain? Gimana Mas? Gimana? Kalau jadi pendekatannya within-nya gimana? Within itu ketika satu user melakukan 2 penilaian. Jadi yang saya lakukan di tesis saya within itu, jadi usernya masih sama, tetapi dia mengevaluasi sebelum dan sesudah. Memang ada dampaknya, dia akan ada punya memori learning, yang sehingga dia itu menyebabkan apakah ini benar-benar terjadi perubahan, misalkan faktor variabel parameter yang saya ambil itu, apakah dari memang perubahan itu, apakah dari benar-benar learning rate. Nah, itu kan memang ada dampaknya di situ. Tetapi kalau yang tadi itu yang saya evaluasi juga ketika between, ketika nanti misalkan
kemampuan dari subjeknya itu agak berbeda jauh, itu juga ngefek juga Pak. Jadi misalkan dia masing-masing saya menggunakan 5 orang di tahap awal, kemudian 5 orang lagi di tahap yang kedua, tetapi kan dari sifat orangnya untuk menemukan yang sama ini sulit Pak, itu. Betul. Itu juga yang cepat gitu kan ada, itu fiturnya berbedanya jauh gitu. Jadi akhirnya mengorbankan yang learning tadi gitu Pak. Jadi sebenarnya apa yang Mas Muna baca dengan apa yang saya jelaskan itu tidak ada perbedaan, tidak ada conflicting ideas-nya ya. Jadi sebenarnya itu konsepnya sama ya. Jadi kalau misalnya di penelitian Siah ini ya, kalau dia subjeknya antara subjek yang iterasi pertama dan kedua itu sama ya, baik di level yang di iterasi 1 ataupun yang kalau kita bandingkan iterasi 1 dan iterasi kedua, itu tuh dua-duanya bisa kita sebut sebagai within subject testing kalau respondennya sama ya. Tapi kalau respondennya berbeda ya dari iterasi 1 dan iterasi kedua, maka kalau kita lihat antara iterasi 1 dan kedua itu bisa disebut between subject testing. Tapi kalau kita lihat iterasi 1 ya sebenarnya dia within subject testing gitu ya. Nah, kenapa kita tidak bisa, kalau Mas Muna kan menganggap bahwa penentuan within atau between subject testing itu hanya di level makro ya, dalam arti kita melihat iterasi 1, 2 dan seterusnya gitu. Kan tidak semua pengujian usabilitas itu harus ada iterasi keduanya ya. Bisa jadi mereka hanya 1 kali iterasi. Yang kalau pakai pendekatannya Mas Muna tadi, kita nanti nggak bisa menyebutkan kalau cuma 1 iterasi ini within apa between ya. Padahal kan tetap bisa ya. Itu sebenarnya mungkin apa yang diceritakan Nielsen itu mereka memang menggunakan bahasa interface ya, tapi kan tidak. Jadi dalam arti penentuan between atau within itu tidak hanya melulu masalah interface-nya, tapi juga sampai task-nya ya. Lalu bisa jadi misalnya dia bukan produk digital, dia produk fisik gitu, dia jadi misalnya produk 1, produk 2 ataupun task di produk fisik tersebut ya. Misalnya kita bicara remote control gitu, misalnya yang pertama, misalnya task pertama mengarahkan remote control mainan ya, mengarahkan ke depan, mengarahkan ke samping, task yang kedua, lalu task ketiga gitu, kombinasi gitu. Jadi tidak harus secara literal ya kita lihat definisinya tersebut. Nah, nanti saya ada penjelasannya, semoga bisa membantu, tapi kalau teman-teman masih bingung nanti boleh kita diskusikan tentang apa bedanya within dan between subject testing itu. Oke, itu ya. Next lagi, coba slide yang lain dari kelompok 3. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya. Kenapa SUS disebut atau bagian dari metode performance measurement? Kalau kemarin sih kita habis diskusi karena systematic usability scale itu kan dilakukan untuk mengukur performance dari APP-nya Pak, makanya kita maksudnya app-nya Pak. Terus makanya kita letakkan di performance measurement begitu Pak. Lalu kan di sini disebutkan juga ada kuesioner ya? Iya Pak. Oke, kuesioner yang digunakan apa? Berupa open-ended questionnaire Pak. Oke. Lalu mereka memang menyebutkan ya performance measurement-nya itu SUS ya? Iya Pak, disebutkan di dalam jurnalnya. Oke. Lalu kalau thinking aloud yang mereka lakukan apa? Mereka sih cuman bilang untuk dilakukan think aloud aja untuk menilai gambaran terkait apa yang dipikirkan oleh partisipan terhadap study app-nya Pak. Jadi kayak dikasih aja gitu melakukan think aloud untuk bla 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 seperti itu. Oke, share screen-nya sekarang boleh diganti nggak? Sekarang coba liatin papernya. Oh iya boleh Pak. Kita liatin papernya. Ya, saya minta ditunjukkan yang pertama terkait dengan klaim performance measurements-nya itu
dilakukan dengan menggunakan SUS. Coba, teman-teman. Sebentar ya Pak. Yoi. Saya izin share screen lagi ya Pak. Ya. Kalau untuk naskahnya itu ada di prosedurnya. Nah, kalau untuk pin allowed-nya sendiri, ya ini Pak, mana? Ini Pak. After selecting a device, participant. Oke. Ya ini, jadi kan ada while thinking aloud and narrating their thoughts. Ya, jadi di situ ya salah satu kata kunci dari thinking aloud itu kita memverbalisasi apa yang kita rasakan ya kan, itu narrating their thoughts. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan tuh nggak hanya berhenti di pikiran, tetapi kalau bisa dikeluarkan, gitu ya, terhadap produk yang diuji tadi. Oke, lalu a series of open-ended questions related to ease of use recommendation. Lalu yang SUS performance measurement itu di mana? Yang ini Pak, jadi setelah setelah open-ended question ini, partisipan complete the systematic usability scale. Oke. Tapi nggak ada ya dia klaim performance measurement ya sebenarnya ya? Maaf Pak, maksudnya bagaimana Pak? Enggak, kalau di kelompok 3 kan berdasarkan hasil reviewnya itu mengkategorisasi metode usabilitas yang digunakan itu ada thinking aloud, lalu kuesioner, lalu yang satu performance measures ya, atau performance measurement. Nah, performance measure yang digunakan berdasarkan klaim dari teman-teman kelompok 3 itu adalah SUS. Ya, dengan SUS skill tadi, systemic usability skill. Nah, itu gimana teman-teman kok bisa menyimpulkan itu? SUS kok bisa disebut sebagai performance measurement atau performance measures? Soalnya waktu kemarin kita mikirnya seperti ini Pak, kan kalau performance measurement itu kan kayak untuk mengukur performance dari study app-nya sendiri. Makanya kan systematic usability scale ini kan untuk quantify the usability of user machine interface. Jadi kita berpikir kalau itu adalah termasuk performance measurement untuk melihat performa dari si study app-nya ini. Oke, saya paham di mana letak misunderstanding-nya. Oke, nggak apa-apa. Tapi secara garis besar, menurut pemahaman saya, ya SUS itu sebenarnya metode kuesioner, ya, jadi bukan performance measurement. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara performance measures, ya performance measurement terserah ada orang yang menyebutkan performance measures, ada measurement gitu ya. Itu yang kita ukur itu performa dari usernya, ya. Makanya kita biasanya menggunakan indikator-indikator kuantitatif ya untuk mengukur performa dari usernya, bukan dari app-nya. Ya, dalam arti user itu misalnya menyelesaikan task A itu berapa menit, ya. User B berapa menit, ya. User C berapa menit, gitu. Ya, kurang lebih ya seperti itu. Ya, kalau SUS ini kan user itu kan diminta untuk mengisi, ya, entah dia paper based atau yang digital version, ya dia untuk menjawab pertanyaan, ya, menjawab pertanyaan terkait dengan apa yang mereka rasakan ketika menggunakan app-nya, ya. Nah, di sini karena dia itu yang diukur bukan performa dia, tetapi dia diminta untuk menjawab pertanyaan tertulis tadi, maka dia lebih tepat disebut sebagai kuesioner, ya. Jadi itu. Jadi di sini kalau saya lihat, ya, ada dua jenis kuesioner, ya. Kuesioner satu yang SUS, kuesioner yang kedua yang, coba ke paragraf sebelumnya, Mbak. Yang tadi itu ya Pak ya? Ya, yang bawah tadi yang dikuningin tadi, ya. Oh, iya, iya. Ya, jadi a series of open-ended questions ini, ya. Oke, itu, ya.
Jadi dia ada thinking aloud dan kuesioner ya. Lalu coba ke atas sedikit. Dia nggak, kalau oke. Kalau tasnya temen dijelasin di mana ya? Teman-teman tahu nggak ya? Kalau tasnya Tadi Pak. Prosedur di Nggak ada. Nah. Coba turun. Mungkin ada, cuma ya harus dibaca apa sistematikanya, nggak mesti langsung yang nyebutin tas gitu ya. Tapi saya yakin ada sih. Karena ini jurnalnya cukup bagus. Ya udah, gitu aja teman-teman. Makasih ya teman-teman kelompok 3 ya. Iya Pak. Iya Pak, makasih. Terima kasih juga Pak untuk masukannya. Ya sama-sama. Oke, teman-teman kelompok 5 ya, mohon maaf sekali karena waktu kita terbatas. Jadi mungkin kita lanjut ke sesi presentasi dulu dari saya ya. Tapi sebentar. Saya izin pasang charger dulu. Oke, izinkan saya share screen sebentar. Ya, PowerPoint saya kelihatan ya teman-teman? Aman Pak, terlihat. Ya, recordnya nanti tidak lupa. Stop sharing dulu. Hilang ya. Gimana ya tombol record tuh, saya lupa ya. Nah. Sepertinya ini Pak, pengaturan terbarunya Meet itu yang host yang bisa record. Oh, ini hostnya siapa ya? Ada yang host? Pak Sumija, Pak Sumija Pak yang host. Masa? Ya, Pak Mija ya? Oh iya. Oh, saged record mboten nggih Pak Sumijo? Ngapunten Pak, ngerepoti. Ya, sebentar Pak, saya cobanya Pak. Nggih. Oh, baru tahu saya yang bisa nge-record hanya host. Dan host itu yang paling pertama hadir ya kayaknya? Nggak mesti Pak, Nggak mesti ya? suka-suka Google Meet. Oke, sampun sakit Pak, matur nuwun. Ya, teman-teman, kita lanjut ya. Oke, mana kok hilang? Ya, jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai user testing ya, part 2 ya. Di part 1 kemarin kita telah belajar mengenai beberapa komponen user testing ya, ada fasilitator, ada user atau participants, lalu ada task ya. Hari ini kita akan mencoba melihat beberapa aspek itu secara lebih detail. Lalu kita juga akan membahas mengenai assessment method ya yang bisa digunakan dalam usability atau user testing. Ya, lalu yang pertama, kalau kita melakukan user testing itu kita harus tahu juga apakah tes kita itu termasuk formatif atau summative ya.
Nah, kenapa kita perlu tahu? Nah, karena hal ini akan menentukan beberapa aspek ya. Salah satunya terkait dengan assessment method apa yang paling tepat digunakan ya. Lalu apa itu formative evaluation? Ya, jadi formative evaluation itu is done in order to help improve the interface as part of an interactive design process. Ya, jadi tadi kelompok 3 dan kelompok 4 sudah presentasi dan cerita bahwa semuanya itu adalah formatif ya. Saya sangat setuju karena baik di kelompok 1 dan kelompok 2 tadi mereka tujuannya mencari poin-poin perbaikan dari app atau software yang mereka kembangkan, baik itu BIMS ataupun MVOL ya kalau nggak salah ya. Nah, ya seperti saya ceritakan tadi ya, jadi the main goal of formative evaluation is thus to learn which detail aspect of the product are good and bad and how the design can be improved. Jadi di aspek mana ya dari sebuah website, dari sebuah app, dari sebuah produk itu yang masih kurang bagus atau yang mana yang sudah bagus. Nah, harapannya ketika kita menemukan ada part yang kurang bagus, kita bisa mempropos suatu perbaikan sehingga harapannya nantinya problem disabilitas yang terkait dari aspek tersebut dapat hilang. Ya, jadi ini contohnya ada sebuah website A ya, ada 4 bagian, ada part A, part B, part C, part D ya. Kita lakukan disability test atau user testing. Kita lihat ternyata untuk part A sudah oke, part B sudah oke, part D sudah oke, namun part C ternyata banyak problem disabilitasnya. Nah, di sini makanya kita perlu memperbaiki part C sehingga harapannya problem disabilitas itu tidak muncul ya di kedepannya. Nah, kalau kita berbicara mengenai formative evaluation ya, metode yang tepat ya itu adalah thinking aloud ya. Kenapa? Nah, nanti akan saya coba jelaskan bahwa thinking aloud itu merupakan salah satu metode yang cukup mudah digunakan, dalam artian cukup mudah untuk menghasilkan atau menunjukkan problem disabilitas yang terjadi ya, ketimbang beberapa metode lainnya yaitu performance measures atau yang lainnya. Kalau untuk metode yang kedua yaitu summative evaluation ya. Kalau summative evaluation itu bertujuan untuk mengakses overall quality dari suatu interface ya, suatu produk, suatu app, suatu website ya. Jadi kita ingin melihat overall quality-nya itu bagaimana ya. Nah, karena kita bisa melihat overall quality-nya, nah biasanya summative evaluation ini kita gunakan ketika kita ingin membandingkan dua benda ya, dua interface, dua website ya, dua app atau yang lainnya ya. Jadi bisa jadi app yang kita kembangkan dengan app kompetitor atau app versi 1, app versi 2 ya, atau app desain A atau app desain B ya. Nah, karena kita ingin membandingkan ya, maka biasanya metode assessment yang digunakan itu adalah performance measures atau performance measurement. Kenapa? Karena metode ini itu bisa memberikan informasi kuantitatif ya kepada kita. Ya, kita bisa tahu kalau indikatornya kuantitatif itu mana yang skornya lebih tinggi atau mana yang skornya lebih baik. Biasanya skor yang lebih baik, skor yang lebih tinggi itu secara tidak langsung boleh dikatakan adalah software yang lebih usable ya. Nah, ini contohnya misalnya kita punya kita sedang mengembangkan sebuah website A ya, kita punya desain 1 dan desain 2 ya. Lalu hasil formative evaluation telah kita lakukan baik untuk desain 1 dan desain 2 dan kita ketemu desain finalnya, ada desain 1 ini dan desain 2 ini. Nah, kita pengen tahu sekarang yang lebih baik yang mana ya, kita akan melakukan summative evaluation. Nantinya kita dapat indikator kuantitatif. Nah, indikator kuantitatif itu kita gunakan untuk menentukan ya mana yang lebih baik. Lalu tadi kita sudah tahu tentang formatif dan evaluatif. Lalu kita akan membahas mengenai users ya. Nah, minggu lalu kita telah tahu bahwa users itu sebaiknya dipilih ya
as representative as possible of the intended users of the system. Jadi user itu sebaiknya adalah memang orang yang representatif ya dari pengguna ya atau calon pengguna dari produk kita. Ya, tadi kenapa saya di presentasi kelompok 4 itu meng-highlight mengenai pentingnya pemilihan user ya. Karena yaitu kalau dia nggak representatif dengan user sebenarnya ya bisa jadi banyak problem disabilitas yang tertutup ya karena misalnya level of expertise berbeda. Lalu tadi kalau misalnya respondennya itu orang IT ya bisa jadi mereka itu kan tech savvy ya, mereka sudah terbiasa dengan teknologi ya, bisa jadi beberapa masalah teknologi itu dianggap mudah bagi mereka sehingga bukan akan menjadi problem disabilitas ya. Lalu selain as representative as possible juga teman-teman perlu melihat juga mengenai salah satu yang penting itu umur ya, dalam artian orang itu kan generasi muda dan generasi tua itu kan kemampuan penggunaan produknya, kemampuan memahaminya, kemampuan memorinya itu kan berbeda. Nah kadang-kadang kita tuh lupa misalnya bahwa kita punya sebuah produk yang memang akan digunakan tidak hanya oleh orang muda tapi juga orang-orang tua. Nah, kita hanya memfokuskan pengujian kita ke orang muda sehingga hasilnya software kita itu seperti oke, padahal belum tentu ya ketika digunakan oleh older user tadi. Ya, jadi ini juga perlu teman-teman pertimbangkan. Tapi kalau memang teman-teman ingin mendesain app yang untuk anak muda, misalnya teman-teman desain app coworking space ya, atau desain app untuk cari minuman kekinian gitu ya, mungkin oke lah kalau respondennya itu semuanya anak muda ya atau students. Selain tadi ya, kita juga perlu melihat tingkat kepakaran atau keahlian dari suatu user lah. Di Nielsen itu menyebut bahwa user itu terbagi menjadi 2 jenis ya. Yang satu novices ya, satu experts ya. Tadi teman-teman tuh banyak yang menyebut novice itu novice ya. Jadi tapi saya nggak jago bahasa Inggris, cuma saya pengen ngasih tahu. Jadi tidak semua kata I dan E itu dibaca I, kayak determine itu bukan determine ya, determine tapi ya. Jadi dia lebih kayak IE gitu ya, lebih flat gitu ya. Novice ini juga bukan novice ya, tapi novice, novices gitu kalau banyak gitu. Jadi bukan pi gitu. Silahkan teman-teman cek nanti di Google Translate, dinyalakan speakernya itu supaya teman-teman dengerin. Bener nggak masukan saya ini? Tapi nggak apa-apa, saya dulu waktu belajar bahasa Inggris, waktu sampai di Amerika pun saya masih sering juga determine gitu ya, sering banget. Tapi semakin berjalannya waktu saya dengar nggak ada ya orang ngomong determine itu ya, ternyata salah ya apa yang saya katakan itu. Nah itu kayak direct ya, itu kalau di Indonesia kan direct ya, itu kayaknya yang benar bukan direct tapi direct ya, jadi nggak die gitu, kecuali kalau dia direction ya. Nah itu kalau ada yang ionnya itu dia dibacanya direction. Jadi memang bahasa Inggris itu nggak kayak matematika, jadi nggak bisa kita pakai rumus A gitu berlaku untuk semua hal, itu nggak bisa. Ayo kembali ke laptop, mohon maaf saya malah kemana-mana. Ya, novice user itu adalah seseorang yang minimal using experience atau dia itu ignorant about domain. Jadi kalau kita lihat kuadran ini, ya novice itu ada di sini, ya, yaitu boleh jadi orang yang memiliki pengalaman sangat minim, ya, terhadap suatu interface, software, app, atau dia itu ignorant, ya, dia itu tidak memiliki ketertarikan terhadap produk yang kita uji, ya. Nah ini orang yang disebut sebagai novice. Nah kalau expert itu yang ada di kuadran di sini, ya, dia itu bisa memiliki pengalaman yang ekstensif, pengalaman yang sangat banyak terkait dengan produk kita ujikan, atau dia sangat knowledgeable, ya, about domainnya, ya. Misalnya kita ingin menguji
situs berita, ya, situs berita. Kalau kita melibatkan wartawan, ya, wartawan digital, ya, bisa jadi kita menyebut mereka sebagai expert, ya, karena mereka sangat knowledgeable about situs berita online, ya. Tuh, ya. Salah satu contohnya, ya. Nah, selain mengenai novices dan expert sini, ya, kita bicara users itu kita harus paham juga mengenai within atau between subject testing yang tadi sedikit kita bahas di presentasi kelompok 3. Jadi kalau between subject testing itu involves different group of individual for the different systems. Ya, bisa different selain system interface, different app, ya, different iteration, ya. Jadi yang penting kata kuncinya adalah di sini orang yang berbeda, ya, orang yang berbeda. Ya, jadi setiap user, each test user only participate in a single test session, ya. Jadi each test user itu hanya mengerjakan satu single test atau satu task atau satu interface, ya. Intinya dia tidak melakukan hal lain, ya. Dia hanya mengerjakan satu hal. Kelebihannya, ya, metode ini paling valid, ya. Tadi Mas Murna cerita mengenai learning curve, ya. Jadi karena satu responden hanya mengerjakan satu hal, maka tidak ada kemungkinan user itu mengalami proses learning, ya, karena dia hanya mengerjakan satu hal, makanya dia paling valid. Lah kalau kita menggunakan within subject, dia itu ada proses learning, sehingga bisa jadi dia saat mengerjakan sesi kedua atau task kedua, dia itu menjadi lebih mahir, ya. Namun demikian, ya, kita agak susah, ya, mengontrol individual variation. Nah, tadi Mas Muna cerita bahwa kalau kita mau menggunakan between subject testing itu salah satu caranya kita harus mengontrol orangnya itu kita bikin baik grup 1, grup 2 itu semirip mungkin karakternya, ya. Nah, di situ memang salah satu challenge-nya. Ya. Hal lain yang bisa kita lakukan, kita melibatkan very large number of test user. Ya, kalau memang susah mengontrol orang, ya kita libatkan orang yang sangat banyak, ya. Jadi grup 1 itu misalnya 30, grup 2 30, nah kurang lebih itu individual variation-nya mungkin akan bisa kita kontrol, ya, bukan bisa kontrol, sudah terwakili, ya, di sampel yang kita ambil. Nah, kalau within subject testing, ya, baik sistem 1 atau sistem 2 ataupun interface 1, interface 2 atau task 1, task 2 itu akan dikerjakan oleh orang yang sama. Ya, nah karena setiap orang itu mengerjakan yang sama, jadi individual variability latar belakang dari masing-masing responden itu tidak begitu menjadi masalah, ya, tidak begitu menjadi masalah, ya, karena ya tadi yang kita lihat dia apakah ada perbedaan di performa task 1 dan task 2 gitu, ya, kita lebih fokus terhadap apa yang mereka lakukan, ya. Karena mereka melakukan jadi individual itu tidak begitu menjadi masalah. Namun demikian kontranya ini tadi, ya, learning, ya, jadi responden itu lebih jago, lebih mahir di tes yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ya, biasanya kalau kita menggunakan between subject testing itu tes sequence-nya itu kita random, ya, kita random. Ya, jadi misalnya kita punya 4 task, ya. Task 1 misalnya tadi mengisi health record, task 2 test balance, task ketiga review. Nah, responden 1 itu tasknya 1, 2, 3, responden 2 itu 3, 2, 1, responden ketiga itu 1, 3, 2, dan seterusnya. Nah, ini, ya, jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir learning tadi, ya. Selain learning juga bisa terjadi kelelahan gitu, ya, teman-teman. Nah, ini saya kemarin ngasih masukan ke Mbak Wiwit, ya, sama Iqbal, bahwa kalau teman-teman bikin kuesioner, ya, misalnya pertanyaannya itu ada 50, ya, jangan sampai setiap responden itu tuh
urutannya sama ya. Jadi responden 1 itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 50. Responden kedua itu 1, 2, 3, 50. Nah, bisa jadi karena pertanyaannya banyak, jadi mulai pertanyaan ke-40 itu responden itu udah ngawur ya. Karena mereka capek ya. Nah, untuk meminimalisir hal ini ya, sebaiknya pertanyaannya itu di random. Jadi ada responden yang pertanyaannya itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ada yang 50, lalu pertanyaan ke-5, pertanyaan ke-20. Jadi urutannya bisa di random. Harapannya ini tadi dia nggak ada learning ataupun nggak ada efek kelelahan tadi yang kalau bahasa ilmiah kita sebut sebagai carry over effect. Itu ya kenapa kita perlu pentingnya melakukan randomisasi. Ya, kita eksperimen di lab juga sama ya, teman-teman yang skripsi atau tesisnya ergonomi, teman-teman punya beberapa desain of eksperimen ya, itu juga sebaiknya di random ya. Jadi jangan sampai semua responden itu melakukan urutan yang sama ya. Itu ya kenapa kita perlu tahu atau perlu melakukan randomisasi. Ya, setelah user ya, kita akan melangkah lagi mengenai pengujian usabilitas, yaitu membahas mengenai test plan atau rencana pengujian. Nah, rencana pengujian ini wajib kita buat ya sebelum kita melakukan pengujian. Sehingga harapannya kita punya guidance ya. Guidance sehingga kita ini tidak cenderung impromptu ya, atau spontan. Nah, nanti hasilnya akhirnya tidak optimal ya, karena beberapa hal itu dilakukan secara spontan. Jadi ketika kita melakukan pengujian usabilitas, memang akan sangat baik kalau pengujiannya itu kita planning. Nah, apa yang harus ada di planning tersebut ya? Yang pertama goal. Ya, kita harus tahu goal kita itu apa. Apakah kita ingin mengetahui mana interface yang lebih baik misalnya, atau kita ingin mengetahui di aspek mana software kita masih kurang misalnya, salah satu goalnya itu. Nah, lalu kita harus mendefine juga who are the test user ya. Jadi siapa yang akan menjadi test user di penelitian kita ya. Misalnya kita ingin melibatkan novices ya. Nah, novices ini kriterianya apa? Misalnya A, B, C, D, ini harus kita state dari awal, sehingga kita ketika merekrut, kita melakukan pencarian responden, kita bisa menseleksi mana yang tepat atau tidak di penelitian kita. Lalu how many, jumlahnya berapa? Nah, jumlah ini harus kita tentukan di awal ya. Nah, kalau teman-teman misalnya Anda tahu teman-teman butuh 5, saran saya jangan hanya mengambil data 5. Teman-teman perlu siapkan cadangan ya, bisa jadi tambahin 2, tambahin 3 ya. Yang jelas jangan persis 5. Kenapa? Jadi bisa jadi dalam perjalanan ini, menurut pengalaman saya, ada data yang tidak bisa digunakan. Dalam arti, misalnya teman-teman melakukan pengujian usabilitas ya, ternyata ada satu responnya teman-teman tuh lupa nyalain recordingnya ya. Ada satu orang itu yang datanya nggak lengkap. Ini kan nggak bisa dipakai ya. Nah, akhirnya kita harus punya backupnya. Ada orang lain, data lain ya, makanya sebaiknya jangan hanya misalnya 5 ya 5, jadi perlu dikasih cadangan ya. Lalu what the test task will the test user be asked to perform. Jadi test tasknya apa ya, apa yang harus mereka lakukan dalam ujian usabilitas ya. Lalu where and when ya, di mana dan kapan ya, apakah kita online, apakah kita luring ya, lalu apakah hari Senin sore atau kapan, itu harus kita state ya. Hal lain yang sebaiknya kita juga pertimbangkan yaitu siapa yang akan menjadi eksperimenter atau fasilitator ya. Lalu berapa lama pengujiannya itu akan dilakukan. Nah, ini penting kalau kita ingin memberitahu responden. Ya, responden itu ada yang sibuk misalnya, ada yang nanya ini nanti berapa lama. Nah, kalau kita nggak punya datanya ya, kita kan nggak bisa cerita, waduh nggak tahu ya udah saya nggak mau ikut, nah nggak jelas soal gitu. Nah, ini juga harus kita persiapkan. Lalu what computer support ya, jadi misalnya teman-teman butuh komputer yang memang ada hard disk yang cukup untuk merecord dan seterusnya. Lalu softwarenya yang butuhnya apa saja.
Lalu what should the state of the system be start on the test? Jadi kalau teman-teman misalnya tes Gojek, nah teman-teman mau start dari mana? Apakah dari bikin account atau accountnya udah ada? Nah ini harus teman-teman define. Daripada nanti pas teman-teman lakukan pengujian sebenarnya teman-teman bingung sendiri. Ini sistem atau network load. Jadi kalau teman-teman harus punya planning juga, misalnya kita tahu internet kita nggak bagus, jadi kapan kita harus say biar not continuing test. Jadi karena koneksinya nggak bagus, kita stop. Lah itu kriteria memang harus kita tentukan dan seterusnya. Jadi masih banyak aspek yang bisa teman-teman tuliskan di test plans. Ya. Nah, tugasnya teman-teman minggu depan itu teman-teman bikin test plan, tapi tidak semua aspek ini saya tanyakan. Ya, tadi hanya saya memilih beberapa aspek yang menurut saya cukup penting. Nah, lalu kalau kita bicara user testing, kita harus tahu apa assessment method yang kita gunakan. Ya, beberapa metode assessment yang biasa digunakan itu ada performance measures, ada thinking aloud, observation, questionnaires, interview, logic actual use, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu adalah performance measures. Nah, metode performance measures ini maka metode ya di mana kita telah mengeset ya task ya, lalu kita meminta user tersebut melakukan task tersebut ya. Nah, ketika mereka melakukan task, kita akan mengukur beberapa aspek. Nah, hasil ukuran itu akan menjadi kuantitatif data yang kita temukan. Ya, sehingga metode performance measures ini adalah metode yang boleh dikatakan sangat kuantitatif. Ya, sangat kuantitatif. Nah, biasanya metode ini digunakan ketika kita sudah memiliki di produk yang final ya, jadi bukan di tengah-tengah ya. Kalau di tengah-tengah itu biasanya kita menggunakan metode yang lebih ke formative assessment, yaitu salah satunya thinking aloud ya. Keuntungan dari metode ini adalah kita akan mendapatkan hard numbers ya, kita akan mendapatkan indikator kuantitatif yang memang angka, sehingga akan mudah kita bandingkan. Jadi kalau kita punya produk kita itu misalnya kita lakukan performance itu nilainya efisiensinya itu sekian persen, produk B itu sekian persen, kita kan mudah, bagus yang mana? Tinggal kita lihat aja mana yang indikator kuantitatif efisiensinya itu lebih tinggi. Ya. Namun demikian, salah satu kekurangannya di sini adalah kita agak susah untuk melihat usability problems ya. Jadi biasanya teman-teman yang ini kemarin di minggu lalu saya cerita itu teman-teman akan terjebak ya dengan indikator-indikator kuantitatif tadi, sehingga teman-teman lupa ya terhadap problem usabilitas yang teman-teman cari ya ketika menggunakan metode ini. Sehingga saya sangat tidak menyarankan untuk menggunakan performance measures di tahap yang ketika masih iterative design ya, tahap yang di tengah-tengah tadi ya. Nah, apa yang biasanya diukur ya salah satunya ada the time users take to complete a specific task. Jadi waktu yang diperlukan user untuk menyelesaikan task tertentu. Nah, ini biasanya dikonversi sebagai efisiensi ya. How the number of tasks of various kinds that can be completed within a given time limit. Ini biasanya dikonversi sebagai effectiveness, atau ya teman-teman bisa menyebutkan the number of tasks that be completed gitu aja ya. Lalu the number of errors ya, dan masih banyak lagi ya. Jadi teman-teman kalau pengen tahu indikator-indikator kuantitatif di performance measures ini, teman-teman bisa baca bukunya Nielsen ya, Usability Engineering di halaman 194. Nah, ini salah satu hasil tugas usabilitas dulu waktu saya kuliah S2 ya. Jadi saya melakukan pengujian usabilitas terhadap situs berita, satu itu detik.com, satu kompas.com ya. Nah, saya menggunakan performance measures karena memang saya membandingkan ya antara detik.com dan kompas.com. Lalu saya juga membandingkan usernya. Jadi ada satu user yang memang dia sehari-hari menggunakan tablet, satu user yang memang tidak menggunakan tablet. Nah, ini contohnya. Jadi kalau
enaknya apa performance measures itu kita bisa dapat indikator kuantitatif ya. Jadi ini yang non tablet user untuk task pertama itu apa lebih baik ya, yang tablet user malah lebih rendah ya. Lalu hampir di semua task ini yang tablet user ternyata lebih rendah ya daripada non tablet users. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, lalu kalau kita lihat antara Detik dan Kompas ya untuk task 1 ya ternyata secara garis besar Kompas lebih bagus ya. Ini kalau kita lihat, oh sorry, ini angka scale-nya beda ya. Scale-nya beda, sorry, mohon maaf sekali. Ya, untuk yang ini aja, task ke-6 ya. Task ke-6 ternyata Detik lebih bagus ya, Detik lebih bagus ya daripada Kompas ya. Nah, Detik itu sekitar 15 seconds, Kompas itu di atas 20 seconds ya. Yaitu kalau kelebihan kita menggunakan apa performance measures itu kita dapat hard numbers ya. Tapi kita agak susah ketika kita melihat grafik ini, kita nggak tahu problem disabilitasnya apa ya. Nah, di sini biasanya kita harus menggunakan metode-metode yang lain ya, observasi, interview, ya, thinking aloud, dan lain sebagainya. Nah, untuk metode yang lain adalah thinking aloud. Ya, jadi kata kunci dari thinking aloud ini adalah kita meminta user atau partisipan itu untuk vocalize his or her thoughts, feeling, or opinions while interacting with the product. Jadi kita minta user tadi untuk memverbalkan pikiran mereka, perasaan mereka, opini mereka ketika menggunakan produk yang kita uji. Nah, di sini karena kita minta mereka memverbalkan, jadi kita tidak akan melarang mereka mengumpat ya. Jadi sah ya dalam pengujian disabilitas itu mereka mengumpat-umpatkan kata-kata kasar. Lah di situ mah kita bisa melihat ya di bagian mana user itu mengumpat, oh berarti di situ nggak bisa ada masalah ya. Nah, karena kita mendapatkan verbal things tadi ya, maka thinking aloud ini tidak akan menghasilkan informasi yang bersifat kuantitatif, tapi dia menghasilkan informasi yang sangat-sangat kualitatif. Ya, nah, dia ini sangat tepat digunakan untuk yang kita dalam fase iterative design atau formative evaluation. Ya, advantage-nya apa? Dia akan pinpoint user misconception. Ya, jadi salah satunya kita akan ditunjukkan secara langsung problem disabilitasnya yang terjadi. Nah, itu ini relatif murah ya, karena kita biasanya butuh recorder atau bahkan kalau nggak ada recorder, voice recorder kita bisa mencatatnya. Kelemahannya memang ada beberapa orang itu yang susah untuk jadi ekspresif ya. Ada orang yang sangat-sangat introvert, pendiam lah, itu memang agak susah ya kalau kita dapat responden yang seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya, jadi ini fasilitator atau eksperimenternya sebelum si mbaknya ini, ya usernya ini melakukan task yang kita minta, kita akan bilang ya, during this experiment, please give me feedback about your thoughts, feeling, and opinion when working with this website. Jadi kita minta mereka untuk ngomong apa yang mereka rasakan, pemikiran mereka atau opini mereka saat mereka menggunakan produknya secara langsung. Jadi ini contohnya, I can't find the button ya, the color of the background looks so irritating for me ya. Lalu ya, when the font was too small. Jadi apapun yang mereka katakan itu sah ya, dan kita wajib mencatatnya atau merecordnya. Ini metode thinking aloud. Lalu metode yang lain adalah questionnaires. Nah, kalau questionnaire ini ya, kita meminta users itu untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya diwujudkan dalam bentuk tertulis, baik itu di dalam kertas atau dalam media digital. Ya. Nah, yang sering miss ya, saya baca-baca di beberapa paper di Indonesia itu, mereka menggunakan kuesioner, tapi tanpa meminta user itu melakukan something. Ya, jadi user diminta mengisi kuesioner tentang disabilitas, tapi dia diminta hanya mengingat-ingat ya apa yang mereka lakukan dengan software atau produk tertentu. Ya, kalau menurut saya itu kurang tepat ya. Jadi misalnya kita menggunakan kuesioner, kita tetap harus minta users itu untuk do something with produk kita. Ya, sehingga mereka harapannya punya
memori, punya pengalaman, sehingga mereka harapannya jawabannya lebih akurat. Nah, beberapa questionnaires itu memang tepat digunakan untuk mengukur subjective satisfaction. Ya, karena satisfaction ini salah satu aspek yang agak susah memang diukur dengan metode yang lain. Ya, tapi questionnaires ini usernya tidak sedikit ya, paling tidak kita sebaiknya itu 30. Ya. Lalu apa aja sih kuesioner yang ada? Ada tadi SUS ya, System Usability Scale. Lalu ada kuesioner for User Interface ya, QUIS. Lalu ada IBM Computer Usability Satisfaction Questionnaire dan banyak kuesioner lainnya ya. Nah, salah satu yang banyak digunakan ya di Indonesia itu adalah SUS ya. Jadi SUS ini dari apa ya? Dari asal lupa dari institusi di Amerika. Nah, namun di Indonesia ini SUS banyak yang disalahartikan hanya untuk mengukur satisfaction. Padahal kalau menurut saya SUS itu beyond the parameter ya. Jadi dia tidak hanya mengukur satisfaction ya. Dia mengukur usabilitas dari software itu secara cepat tapi tidak terlalu rough ya. Jadi kalau teman-teman baca papernya itu mereka akan menyebutkan quick and dirty methods ya, kalau nggak salah, metode cepat tapi dirty, jadi tidak terlalu akurat lah, boleh dikatakan seperti itu ya, untuk mengukur usabilitas, tapi quick, cepat ya, gitu ya. Nah, SUS ini ada yang sudah dalam bentuk versi bahasa Indonesia dan telah divalidasi. Jadi ada peneliti yang dari UI kalau nggak salah ya, ini Pak Heri Santoso ya, yang melakukan adaptasi SUS ini ke dalam bahasa Indonesia. Ya, teman-teman kalau memang mau akan menggunakan SUS ini, saya menyarankan menggunakannya yang telah tervalidasi ya, salah satunya dari papernya Pak Santoso ini. Ya. Tuh, ya, jadi pekerjaan adaptasi ini juga sedang dilakukan oleh teman kalian ya, tapi bukan untuk SUS ya, untuk hal yang lain ya. Bimbingan saya karena memang pekerjaan adaptasi itu tidak mudah ya. Karena kenapa kita perlu melakukan adaptasi? Karena orang Indonesia itu bahasa Inggris itu bukan first language-nya. Jadi bisa jadi orang melihat bahasa Inggris atau menerjemahkan bahasa Inggris itu tidak terlalu akurat dibandingkan seorang native speakers. Ya. Oke, itu metode kuesioner. Lalu interview. Ya, nah, kalau interview ini kita akan bertanya secara langsung. Ya, nah, responnya akan menjawab secara langsung, secara verbal. Ya, jadi mereka kalau kuesioner itu tadi kita pertanyaannya dalam bentuk tertulis dan jawabannya tertulis. Nah, kalau ini langsung ya, secara verbal. Nah, lalu ini logic actual use. Nah, ini kalau nggak salah kemarin sempat ditanyakan sama Mas Habibi ya, Mas Ahyato. Kalau yang uji beta, nah itu mereka biasanya ada yang melakukan ini logic actual use. Jadi mereka melakukan recording terhadap apa yang kita lakukan, tetapi bukan dari recording secara harfiah. Misalnya kita record video dan lain sebagainya, tapi yang mereka catat adalah di balik layarnya ya. Jadi misalnya dengan coding-coding tertentu lah. Jadi dengan biasanya filenya itu namanya log ya, log itu. Jadi misalnya ada txt apa gitu. Nah, jadi mereka akan mengumpulkan informasi berdasarkan hal tersebut ya. Nah, tapi ini metode ini ada kekurangannya ya. Kekurangannya yang pertama, kita butuh skills ya untuk melakukan hal ini, untuk melakukan pemrograman tertentu. Lalu yang kedua, violation of user privacy. Jadi kalau kita nggak izin ya, jadi kita melanggar user privacy yang kalau di Indonesia mungkin bukan jadi masalah besar ya. Tapi kalau di sana, di luar negeri itu bisa jadi masalah besar yang bisa membawa kita ke ranah hukum. Nah, ini beberapa pertanyaan dalam log file analysis ya. Jadi mana fitur yang digunakan paling banyak, apakah dari masing-masing fitur itu ada problemnya. Nah, tapi kalau dari sini kita melihat hal ini dari log tadi ya, dari pemrograman atau bahasa pemrograman yang terjadi ya. Nah, itu tadi beberapa metode yang kalau kita rangkum itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa melihatnya di bukunya Nielsen ya, Usability Engineering ya.
Nah, lalu bagaimana memilih metode yang tepat? Ya, jadi memilih metode tepat itu tergantung dari tujuan penelitian kita salah satunya. Yang lain ya ada tahapan pengembangan, ketersediaan budget, dan ketersediaan users. Ya, kalau kita memang tahapan pengembangannya itu iteratif design, maka kalau saran saya, berdasarkan pengetahuan saya, maka metode yang lebih tepat itu adalah thinking aloud ya atau interview. Ya, kalau kita menggunakan performance measures, ya, bisa jadi kita cuma dapat indikator angka, tapi kita tidak tahu apa yang harus diperbaiki. Ya, di situ. Nah, selain hal tadi, ya, ketika kita memilih usability assessment method yang kita gunakan, itu masing-masing metode tadi ya, baik itu thinking aloud, observation, interview, kuesioner, itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu sangat sah ya kalau kita itu mengkombinasikan beberapa metode ya. Jadi kalau teman-teman lihat di paper-paper tadi itu pasti tidak hanya menggunakan satu metode ya. Ada yang thinking aloud dan interview, ada yang thinking aloud dan kuesioner, ada yang performance measures dan performance measures dan kuesioner misalnya, performance measures dan interview. Ya, jadi biasanya tidak hanya satu metode. Ya, kurang lebih itu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Maka teman-teman nggak ngantuk tadi. Mau nanya Pak? Oke, Pak Mijo, sebentar Mas Munah. Di nganuman Pak, di off meten apa recordnya. Pak Mijo, yang sewu. Oke, ya udah. Gimana Mas Munah? Yang tadi Pak, penjelasan dari Pak Ardi tentang ketika performance measurement sebaiknya tidak dilakukan di tahap awal atau pertengahan, sebaiknya dilakukan di tahap akhir. Nah, Yes. itu bagaimana penjelasan detail? Misalkan ketika kita lakukan di tahap awal dan pertengahan, tetapi juga kita melakukan thinking aloud, juga interview dan kuesioner, itu apa tetap nggak boleh Pak? Mohon penjelasannya. Ya boleh aja sih Mas, boleh aja karena kalau jadi kan pin point lagi. Penekanannya kalau yang di awal karena sudah ada thinking aloud-nya, jadi yang kita akan rely on hasil dari thinking aloud-nya. Ya. Jadi kenapa kok kita tidak menyarankan menggunakan performance measures sendiri ya di awal ya, karena itu kita kalau cuma dapat indikator angka ya kita akan agak susah melihat apa sih problem yang terjadi itu sebenarnya apa ya, makanya kita perlu backup metode yang lain gitu ya, salah satunya misalnya thinking aloud, interview, observation ya dan sebagainya. Kalau misalnya memang sudah ada thinking aloud, ya sah-sah saja kalau mau pakai performance measures ya, supaya nanti misalnya Mas Muna mau dapat indikator kuantitatif untuk yang iterasi 1, lalu iterasi 2 dapat indikator kuantitatifnya, ya nggak apa-apa, tapi kan base pengembangan menuju iterasi kedua itu kan berdasarkan problem usabilitas yang ditemukan. Nah, kita dapat problem usabilitasnya itu misalnya dengan thinking aloud, dengan observation, dengan interview, bukan dari metode performance measurement-nya itu atau measures-nya itu. Terus yang kedua Pak, tentang perbaikan tadi ya. Ya. Itu misalkan kita kan dapat ya dari thinking aloud. Apakah kita harus menunggu sampai semua user itu melakukan ini task tersebut sampai selesai baru kita perbaiki, atau kita perbaiki dengan bertahap seiring dengan ada masukan 1, 2, 3, 4, 5 itu dari kelebihan kelemahan masing-masing atau yang banyak dipakai seperti apa dan bagaimana? Ya, kalau kita ingat di materi minggu lalu ya, di bukunya Steve Krug ya, Don't Make Me Think ya, Steve Krug itu kan menjelaskan bahwa kalau kita misalnya punya budget untuk melibatkan 8 orang ya, sebaiknya itu jangan sekali 8 orang itu kita ikut sertakan dalam sebuah pengujian usabilitas ya, dalam satu pengujian usabilitas. Kenapa? Karena bisa jadi problem usabilitas yang ditemukan itu tidak terlalu banyak jika dibandingkan misalnya kita memecahnya jadi 2 ya. Jadi misalnya yang pertama itu 4, yang kedua itu 4. Nah,
Di yang 4 iterasi pertama ini bisa jadi kita menemukan sekian problem, lalu yang kedua itu sekian problem, sehingga problem yang ditemukan secara total itu akan lebih banyak ya. Jadi kata kuncinya itu semakin banyak iterasinya itu akan semakin bagus, Mas. Cuma itu ada constraint budget, time ya. Apalagi kalau kita bicara di era digital seperti ini, bahwa persaingan bisnis itu semakin cepat ya. Udah ordernya bukan bulan lagi, bisa jadi hari. Kita terlambat melaunching produk kita, market kita udah diambil sama kompetitor. Nah, itu yang benar-benar harus kita ukur. Itu sih Mas Munah. Mas Munah, gimana? Oke. Halo ya Pak, berarti yang lebih ditekankan sebenarnya adalah ketika performance measurement, tetapi sambil melakukan tadi yang tinggal ngelot dan lain-lain itu tidak masalah, karena intinya adalah melakukan perbaikan. Tetapi kalau berdiri sendiri itu yang tidak boleh karena berdiri sendiri tadi ya Pak ya? Iya, kalau performance measures kalau berdiri sendiri sebaiknya dia jangan di iterative design ya. Tapi kalau kita udah final produk dan kita pengen tahu misalnya produk kita sama kompetitor itu baik mana, performance measures bisa kita gunakan. Ya misalnya kita mendevelop sebuah aplikasi misalnya Munafood ya untuk nyaingi Shopee Food gitu. Ya, kita udah selesai developnya. Nah, Munafood sama Shopee Food ini bagus mana? Oke, di situ kita sah menggunakan performance measures. Tapi kalau kita dalam proses pengembangan Munafood ya, kita pengen tahu problemnya dengan Munafood itu di mana, akan lebih baik kalau kita tidak menggunakan metode performance measures saja. Gitu Mas. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Ayo nanya, masuk Mas Muna aja. Pak, itu Pak, yang SUS kenapa kok digolongkan ke semua? Karena ketika saya membaca paper kebanyakan kok dia para peneliti lebih satisfaction. Ya? Nah itu ya, itu paper di mana Mas papernya? Papernya Indonesia yang bukan? Bahasa Indonesia ya. Ya, di Indonesia memang ada misleading di situ. Ya, saya dulu juga ya, saya akui Mas. Saya dulu pemahamannya sama. Ya kalau lihat Mas paper saya yang saya beli tes tugas saya S2 dulu, itu saya menggunakan SUS untuk mengukur satisfaction. Memang itu di Indonesia pada misleading di situ. Ya. Argumen kuatnya kalau itu kurang tepat seperti apa Pak? Coba baca paper aslinya SUS. Dia nulis Brook kalau nggak salah, BROKE tahun 95 kalau nggak salah. Itu dijelaskan bahwa kita ini adalah metode yang untuk mengukur usabilitas secara keseluruhan, tetapi ada kekurangannya, dia dirty gitu. Ya, jadi dia tidak memang terlalu akurat, tetapi dia cepat. Ya, jadi dia tidak men-state bahwa dia itu hanya untuk satisfaction. Dan angkanya, kalau SUS itu kan setelah kita isi, kita akan menghitung angkanya kan. Jadi kita angka dia ada di persentil berapa. Persentilnya itu juga bukan persentil yang menyerahkan memang langsung satisfaction. Coba aja Mas lihat. Ya, jadi saran saya pertama coba bacanya papernya Brook. Ya, kalau nggak salah yang nulis BROOKE tahun 95. Ya, itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Kalau dari Pak Ardi misalkan tadi kan ada 3 ya, misalkan kan punya kelebihan kelemahan masing-masing antara thinking a lot, visioner, interview. Nah itu bagaimana cara kita memilih Pak? Apakah langsung kita pertimbangan digabung semua atau lebih baik yang nomor 1, nomor 2? Indikatornya apa mungkin Pak? Ya jelas kita tahu, yang pertama kalau saya pribadi ya kita melihat tes kita ini formatif apa sumatif dulu, dah itu. Ya, kalau kita sumatif jelaskan jalurnya, mau jalur kemana. Kalau kita formatif jalurnya kemana. Nah kalau kita misalnya mau ke formatif ya kita kan nanti punya, biasanya kita rely on thinking aloud ya, thinking aloud. Nah thinking aloud ini kan nanti relay pemahaman kita untuk menerjemahkan dari omongan ya, makanya kita mungkin perlu recording dari orangnya gitu.
ya. Karena kita ada punya recording, ya, misalnya kita tidak hanya recording suara, tapi ada recording screen-nya juga, maka akan lebih baik kalau kita tambahkan misalnya metode observation. Ya. Jadi kita bisa tahu misalnya ketika orang itu mengumpat, dia itu ada di tas yang mana, atau dia ketika mencari apa gitu. Jadi kita bisa tahu, oh di sini ada permasalahan atau error yang terjadi itu di mana gitu ya, observation. Nah, lalu selain itu saya sarankan juga menggunakan interview ya, karena interview ini relatif tidak mahal. Ya, relatif tidak mahal, dan kalau kita misalnya respondennya 5, untuk mengolah 5 orang itu saya kira tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Ya, dan jadi by default ya, observation interview itu biasanya sebaiknya diikutkan lah kalau saya, terlepas dari metode lainnya. Misalnya ada performance measures, thinking aloud gitulah. Tapi kalau metode yang lain memang lodging actual use dan lain sebagainya itu kita jarang lah terlalu banyak dipakai itu memang performance measures atau thinking aloud ya. Nah, kapan kita milih itu, kita lihat jenis pengujian kita yang kita lakukan apa ya, apakah kita formatif apakah sumatif itu. Kurang lebih gitu sih Mas kalau jawaban dari saya. Iya, terima kasih Pak Adi. Sama-sama. Kalau Mas Muna apa? Di tesisnya gimana? Ini sumatif Pak, apa formatif? formatif Pak. Oke, formatif. Metodenya apa? Thinking aloud, observation, sama interview. Interview, oke ya, tepat gitu, nggak ada masalah. Udah jalan, ambil datanya Mas? Sudah, tinggal nulis bab 5 dan bab 6 Pak. Oh, bab 5 dan 5 itu apa? Hasil ya? Ya, dan mau selesai itu berarti. Ya, silahkan diselesaikan Mas. Oke, sambil kuliah ini selesai, nanti selesai tesisnya kan mantap. Ada lagi pertanyaan? Dari Pak, mohon maaf. Monggo Mbak Intan. Iya Pak, jadi kan kalau di thinking aloud itu kita bisa membantu usernya Pak. Jadi membantu usernya? Iya. Oke, monggo lanjutkan dulu. Jadi kan thinking aloud itu saat usernya itu mengalami kesusahan itu kira-kira sampai batas mana kita itu akhirnya bisa bantuin user itu ketika dia kesusahan itu sih Pak. Oke, kalau saran saya apapun metodenya kita jangan membantu user. Ya. Jadi kalau memang dia nggak bisa menyelesaikan, ya udah kita cakap aja. Kenapa dia nggak bisa menyelesaikan? Nah, di situ kita gali. Berarti ada sesuatu masalah besar yang terjadi di software kita. Ya, kalau kita membantu, kita malah nanti beberapa masalah itu bisa terhilang. Kita nggak tahu kan sebenarnya jadi masalah itu di bagian mana ya dari software kita. Ya, nanti saran saya jangan membantu ya, makanya itu sebaiknya system designer is not the facilitator ya. Fasilitator itu sebaiknya bukan system designer. Jadi fasilitator itu sebaiknya orang yang memang netral ya terhadap sistemnya tersebut. Ya, harapannya kalau fasilitator yang netral tadi dia tidak punya keinginan untuk nunjukin gini loh. Nah, tuh. Kita bisa menunjukkan bagaimana caranya kalau rangkaian tesnya itu memang sudah selesai. Jadi tesnya udah ditutup, kita udah nggak melakukan pengambilan data. Nah, mungkin pas saat interview atau apa gitu baru kita jelaskan. Ini loh seharusnya tuh gini gitu. Tapi karena tadi Mas nggak berhasil, lah mungkin besar di sini ada masalah. Ini nanti kedepannya akan kita perbaiki. Misalnya kayak gitu Mbak Intan. Berarti kita baru bisa menjelaskan itu setelah selesai itu ya Pak tahapnya? Ya, sesinya selesai. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Satu pertanyaan lagi, udah 14.50, udah lama banget kuliah kita. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada mungkin sedikit saya jelaskan tugas minggu depan. Ya, tugas minggu depan, tugas terakhir ya seharusnya, ya sebelum kalian UTS. Jadi tugasnya itu ini.
Jadi pura-puranya kalian tuh di hire ya oleh startups ya, Indonesian startups ya, sebagai seorang user experience specialist. Nah, orang yang meng-hire kalian atau bos kalian itu meminta kalian untuk mendevelop usability test plan. Jadi kalian diminta untuk mendevelop rencana pengujian usabilitas ya. Nah, test plan yang harus, aspek-aspek di test plan yang harus ada, itu yang pertama tujuannya apa? Ya, lalu yang kedua, tes kalian itu termasuk formatif apa sumatif? Nah, kalau masuk formatif itu kenapa? Kalau masuk sumatif itu kenapa? Lalu, who will be the test users? Ya, siapa yang akan menjadi responden kalian? Ya, kriterianya apa? Ya, lalu mereka itu expert atau novice? Ya, how many? Jumlah test usernya berapa? Ya, lalu tasnya apa? Lah, tasnya ini di situ harus memang sesuatu yang menjadi tujuan utama dari penggunaan softwarenya. Ya, nah di sini mungkin perlu saya ingatkan kalau teman-teman misalnya ngetes ke app-app yang populer ya, misalnya Gojek, ya Shopee, ya saran saya tasnya itu coba jangan tas yang terlalu apa ya mainstream ya, tas yang sudah oke lah kemungkinan besar ya. Coba tas lain gitu, misalnya kalian ngetes Gojek ya, jangan misalnya order makanan, karena order makanan tuh mungkin udah mature lah untuk fitur itu. Coba fitur yang lain, misalnya GoMart atau Go investasi, Go apa gitu. Cobalah kalian berpikir ke tas-tas yang lain. Lalu jika kalian mengetes banyak tas, apakah kalian akan go within or between subject testing? Ya, mengapa ini perlu dijelaskan. Lalu siapa yang akan menjadi experimenter atau fasilitator? Ya, apa yang experimenter itu perlu lakukan? Lalu how many tests or repetition that you need to have in the study? Akan berapa repetisi studi Anda? Nah, memang kita bicara repetisi ya di sini, cuma nanti di tugas selanjutnya di tugas UTS itu teman-teman mungkin hanya akan melakukan satu repetisi. Nah, tapi di tes plan ini teman-teman ceritakan secara idealnya itu seperti apa. Lalu assessment methodnya yang digunakan apa? Thinking aloud, performance measure, questionnaire, itu silahkan dijelaskan dan akan seperti apa. Ya, kalau misalnya performance measures, apa yang akan teman-teman ukur? Efisiensi, effectiveness, error. Nah, effectiveness ngukurnya gimana? Efisiensi ngukurnya gimana? Ya. Kalau thinking aloud akan seperti apa? Ya, gimana teman-teman merekamnya? Ya. Lalu teman-teman ketika mendapatkan verbal thoughts, verbal opinion itu bagaimana cara mengonvert jadi usability problems-nya? Ya. Lalu where will be the test location? Nah, ini teman-teman kan nanti online ya, remote testing lah, silahkan. Apa yang diperlukan dalam remote testing? Dan seterusnya. Nah, lalu teman-teman kita minta untuk memilih salah satu produk yang di sini ada Gojek, Grab, Halodoc, Joox, Tokopedia, Shopee, dan seterusnya. Teman-teman boleh memilih app di luar ini ya. Tapi kalau di luar ini silahkan konsultasi ke saya. Dimungkinkan juga teman-teman melakukan summative evaluation ya, jadi tidak harus formatif ya. Misalnya teman-teman ingin membandingkan GoMart dan GrabMart ya misalnya ya. Halo dokter sama Halo dokter misalnya, tapi jangan si Halo dokter karena itu katanya banyak yang scam ya. Misalnya Tokopedia sama Shopee untuk apa gitu ya, mungkin kalian lebih tahu daripada saya. Lalu, ini pura-puranya ya, teman-teman tuh hanya dikasih duit 10 juta ya oleh bos kalian. Nah, di sini akan memberikan constraint ya ke subjek, ke repetisi, dan seterusnya. Nah, lalu teman-teman kita minta untuk menampilkannya nanti ke dalam PPT, boleh PDF juga ya, terserah. Nah, lalu please impress your boss with the test planning that you have. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak terkait dengan tugas ini? Pak, itu kan ada constraint biaya ya Pak? Ya. Berarti dari development yang kita usulkan itu harus ada rincian biayanya Pak? Akan lebih baik kalau ada ya, jadi misalnya responden kalian kasih duit insentif berapa gitu ya, lalu untuk
apa hardware itu berapa gitu. Ya akan lebih baik kalau memang ada rincian biayanya. Baik Pak, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ya, ya silahkan teman-teman kerjakan, mungkin ini tugas yang paling berat ya, di semester ini ya. Silahkan teman-teman kerjakan dengan kerjasama ya, kerjasama yang baik, saya yakin bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik ya. Lalu gini teman-teman, saya tidak berharap ini perfect, jadi kalau misal nanti ada perubahan itu tidak apa-apa, dalam arti perubahannya tidak terlalu besar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada aspek satu yang masih kurang di user test plan ini, ya teman-teman boleh diperbaiki ketika teman-teman melakukan testing ya untuk tugas UTS-nya itu. Oke, kalau nggak ada mungkin cukup sekian ya. Mohon maaf jika kuliah kita hari ini lama banget ya, hampir 2 jam. Tetap sehat, tetap semangat. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.